dipandang sebagai standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salahnya perbuatan manusia dalam bertindak. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri. Apakah suatu perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, atau kebiasaan. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia yang lain, sehingga manusia saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dalam hal ini manusia sebagai individu memasuki kehidupan bersama dengan individu yang lainnya, sehingga diperlukan adanya aturan dan batasan yang berlaku agar hubungan antara individu tersebut dapat berjalan dengan baik. Praktek penyelenggara pelayanan publik di Indonesia saat ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu, dan prosedur pelayanan. Hal ini disebabkan tidak adanya prosedur pelayanan yang mengatur kewajiban secara pasti dan transparan dari penyelenggara pelayanan dan hak apa saja yang diperoleh warga sebagai pengguna layanan. Prosedur pelayanan publik cenderung hanya mengatur kewajiban warga atau persyaratan administratif sebagai pengguna ketika berhadapan dengan unit pelayanan publik. Nah, ketidakpastian prosedur pelayanan menstimulasi warga untuk melakukan hal ilegal seperti membayar pungutan liar kepada petugas atau menggunakan jasa calo agar memperoleh kepastian pelayanan bisa segera diperoleh. Nah, berbagai praktek buruk dalam penyelenggara pelayanan publik seperti ketidakpastian pelayanan, pungutan liar, dan pengabaian hak dan martabat warga negara sebagai pengguna pelayanan yang masih mudah dijumpai. Bahkan terkadang kita jumpai pada saat seperti ini dalam satuan pelayanan publik. Nah, dampaknya kinerja pemerintah sebagai pelayan publik menjadi sorotan. Masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan kualitas yang mereka peroleh atas pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah. Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, dan tidak akuntabel, tidak adil, dan lainnya. Nah, pengusulan program, proyek, dan kegiatan tidak didasarkan kenyataan. Nah, desain organisasi pelayanan publik atau pengaturan struktur, formalisasi, diskresi otoritas yang bias terhadap kepentingan tertentu. Proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa atau kamuflase atau perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan informasi. Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi atau keterbukaan dan kemudahan akses, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban sesuai dengan legal formal. Demi kepentingan masyarakat, kode etik tidak hanya sekedar formalitas, tapi harus diimplementasikan dalam pelayanan publik. Tingkat implementasinya dinilai melalui mekanisme monitoring, evaluasi, dan upaya perbaikan melalui konsensus. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat semakin yakin bahwa birokrasi publik sungguh-sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Pengalaman negara lain perlu dipelajari dan dibandingkan untuk membantu menerapkan prinsip etika dan moral di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga prinsip etika dan moral perlu diterapkan secara ketat.
etika perumusan kebijakan, etika pelaksana kebijakan, etika evaluator kebijakan, etika administrasi publik atau birokrasi publik atau pelayanan publik, etika perencanaan publik, etika ASN, dan etika lainnya harus diprakarsai dan mulai diterapkan sebelum berkembangnya budaya yang bertentangan dengan moral dan etika. Ada beberapa strategi yang menurut saya agar dapat menegakkan etika penyelenggara negara tersebut agar dapat sesuai dengan kode etik yang berlaku. Misalnya dengan membuat peraturan perundang-undangan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran kode etik itu sendiri. Yang kemudian adanya pengawasan terhadap etika penyelenggara negara. Bagaimana penyelenggara negara hasil etika yang telah bagaimana penyelenggara negara melakukan tugasnya, perlu adanya evaluasi dan pengawasan terhadap etika pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu, perlu memberikan pemahaman terhadap segenap penyelenggara negara bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain harus berdasar pada the rule of law, tidak kalah pentingnya juga memperhatikan the rule of ethics. Karena kita sadari bersama bahwa pelanggaran kode etik itu sendiri kebanyakan terjadi antara individu atau pribadi pelaku-pelaku birokrasi tertentu saja. Jadi perlu adanya pemahaman sehingga para birokrat itu paham atas pelanggaran, apa yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan.